Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap bukunya? Kita buka halaman 55. Salah satu budaya yang harus kita lestarikan adalah permainan tradisional. Coba anak-anak perhatikan ya, macam-macam permainan tradisional berikut. Yang pertama ini adalah permainan gobak sodor. Ya, itu berasal dari bahasa Jawa atau galasin berasal dari Jakarta. Adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian yang ini adalah enggrang. Enggrang adalah galah atau tongkat yang digunakan agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Kemudian yang ini adalah petak umpet, adalah jenis permainan cari dan sembunyi yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang. Yang terakhir ini adalah permainan bakyak, adalah permainan tradisional di Sumatera Barat. Permainan ini menggunakan sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu dan mengikat kaki yang terbuat dari ban yang dipaku antara kedua sisinya. Kemudian anak-anak silahkan baca teks pada halaman 55 dengan judul permainan bakyak, ya, salah satu permainan tradisional yang sudah Bu Guru jelaskan. Kemudian silahkan latihannya pada halaman 56 menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan permainan bakyak. Selain permainan tradisional, budaya yang harus dilestarikan adalah tari daerah. Salah satu tari daerah yang telah kita pelajari adalah tari saman. Tari saman merupakan tarian tradisional Aceh yang diperagakan dengan posisi berbanjar, menghadap ke penonton. Jumlah penarinya bervariasi. Pada formasi dengan 9 penari akan tampak formasi sebagai berikut. Anak-anak bisa buka halaman 57 ya. Penari nomor 5 yang berada tepat di tengah barisan berfungsi sebagai pemimpin. Penari ini bertugas menentukan gerak, level tari, dan syair yang dinyanyikan. Kemudian penari nomor 4 dan 6 bertugas membantu pemimpin dalam gerak tari. Penari nomor 2, 3, 7, dan 8 bertugas mendukung gerak tarian dan menjaga kerapatan antar penari. Sedangkan penari nomor 1 dan 9 bertugas menjaga formasi agar tetap lurus. Bagian inti tari saman ditarikan dengan posisi duduk berlutut atau duduk bersimpuh dengan berat badan bertumpu pada kedua kaki. Pola lantai pada tari saman hanya ada 2, yaitu berbanjar 1 baris dan berbanjar 3 baris. Tari saman memiliki beberapa level. Level tertinggi adalah berdiri dan level terendah adalah membungkuk ke depan hingga hampir rata tanah atau bersujud. Ketika menarikan tari saman, penari harus mendengar syair agar sesuai gerakannya. Karena itu dibutuhkan indera pendengar yang baik. Indera pendengar kita adalah telinga. Masih ingat nggak apa saja bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, dan cara merawatnya? Nah, sekarang coba buatkan peta pikiran mengenai indera pendengar seperti contoh berikut. Anak-anak bisa buka halaman 59. Indera pendengar fungsinya apa? Ya, silahkan boleh buka kembali halaman sebelumnya. Kemudian bagian-bagian telinga apa saja? Cara kerja telinga bagaimana dan cara merawat telinga bagaimana? Silahkan dikerjakan di buku paket. Dari pembahasan tari saman, kita bisa mengambil pelajaran tentang kerjasama. Kata lain dari kerjasama adalah gotong royong. Gotong royong dapat kita lakukan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah membersihkan kelas. Contoh gotong royong yang dapat kita lakukan di lingkungan keluarga adalah membersihkan rumah, membantu ibu membersihkan rumah. Kemudian contoh gotong royong yang dilakukan di masyarakat, contohnya membangun jembatan, seperti yang dilakukan warga Desa Lor dan Desa Sabrang pada teks bacaan halaman 61 dan 62. Silahkan anak-anak baca teks
pada halaman 61 dan 62. Kegiatan yang dilakukan warga Desa Lor dan Desa Sabrang merupakan contoh kerjasama. Kerjasama memiliki arti suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kedua warga desa tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun jembatan yang telah ambruk. Kerjasama yang mereka lakukan merupakan salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman. Meskipun latar belakang dan keyakinan mereka berbeda, tetapi mereka bekerja sama melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama. Hasil kerjasama mereka adalah pekerjaan membangun jembatan menjadi lebih ringan dan jembatan lebih cepat selesai. Jadi kerjasama itu ternyata memiliki keuntungan, yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kebersamaan dalam keberagaman merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini dapat menciptakan kerukunan antar warga dan juga mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian, pada halaman 65, anak-anak bisa membaca teks menebar kerukunan dari prinsip hidup orang Alor. Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alor mempunyai cerita unik dan menakjubkan. Dengan jumlah penduduk sekitar 200.000 dan luas wilayah 2.864,6 km persegi, mereka dapat hidup berdampingan sangat damai. Meski dalam kesederhanaan dan ikatan agama yang berbeda-beda, hal yang lebih menakjubkan lagi, kedamaian yang tercipta di kabupaten yang beribu kota di Kalabahi itu merupakan cerminan toleransi hidup beragama yang sempurna. Anak-anak silakan bisa dibaca teksnya pada halaman 65. Di sana terdiri dari 3 paragraf. Kemudian silakan jawab pertanyaan pada halaman 66. Untuk tugas hari ini, anak-anak bisa mengerjakan halaman 56, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Kemudian halaman 64, ayo diskusi mengenai kerjasama. Dan halaman 66, ayo jawab berdasarkan teks bacaan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, tetap semangat, makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.